Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi pengaruh panas terhadap bahan. Pengaruh panas terhadap bahan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pengaruh panas terhadap bahan? Nah, jadi di sini yang dimaksud bahan ini adalah zat padat, zat cair, dan zat gas gitu ya. Nah, jadi jika suatu bahan atau zat dipanaskan, maka dia akan mengalami pemuaian gitu ya. Nah, jadi untuk pemuaian pada zat padat dan zat cair itu sama gitu ya. Nah, persamaannya. Nah, sedangkan untuk zat gas itu nanti akan dibahas pada pemuaian gas dan hukum-hukum gas ideal gitu ya. Nah, jadi untuk zat padat dan zat cair ini sama, tapi untuk zat cair dia hanya ada muai ruang atau muai volume ya, karena zat cair itu tidak mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar gitu ya, atau dia tidak mempunyai luas, maka untuk zat cair dia hanya ada muai ruang gitu. Nah, selanjutnya untuk pemuaian zat padat ini, pemuaian zat padat dan cair. Nah, untuk pemuaian pada zat padat ini tadi ada muai panjang, muai bidang, dan muai volume. Nah, untuk muai panjang sendiri ini kita misalkan ya. Jadi kalau dia ada sebuah logam aluminium gitu ya. Logam aluminium berbentuk balok misalnya. Nah, dia punya panjang, punya lebar, punya tinggi gitu kan. Nah, kemudian logam ini dipanaskan gitu kan. Logam ini dipanaskan, nah, pada suhu tertentu gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu kan. Nah, maka ini pertama balok ini dia punya panjang mula-mula dia yang kita sebut dengan L0 gitu ya. Nah, ketika dia dipanaskan, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, dia akan mengalami pertambahan panjang. Misal ini ya. Ini pertambahan panjangnya. Nah, pertambahan panjangnya ini sebesar apa? Ini adalah delta L. Artinya perubahan panjang gitu ya. Nah, maka panjang akhir itu disebut dengan L gitu ya. Nah, jadi sepanjang ini itu adalah L gitu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa L itu sama dengan, atau delta L itu sama dengan apa? Sama dengan L dikurang L0 gitu kan. Nah, jadi ini delta L ini adalah delta L sama dengan L dikurang L0 gitu ya. L dikurang L0. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi delta L ini gitu ya. Apa saja yang mempengaruhi delta L ini? Nah, yang mempengaruhi delta L itu yang pertama adalah suhu gitu kan. Yang pertama adalah suhu. Nah, jadi kalau suhunya tinggi kita buat gitu kan. Kita kasih suhu tinggi pada besi ini, maka dia akan bertambah panjangnya itu semakin panjang gitu kan. Kalau suhunya kecil, maka pertambahan panjangnya sedikit gitu kan. Maka delta T itu berpengaruh terhadap delta L gitu ya kan. Yang selanjutnya apa lagi yang mempengaruhi delta L? Selanjutnya yaitu panjang mula-mula gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya panjang mula-mula logam itu sekian, maka dia akan bertambah sekian mengikuti panjang
mula-mula logamnya gitu kan. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah koefisien muai panjang atau yang disebut dengan alfa, ditulis dengan alfa gitu ya. Nah, apa itu? Jadi kalau misalnya besi, baja, aluminium atau logam yang lainnya itu dipanaskan dengan suhu yang sama gitu, sama nggak dia pertambahan panjangnya? Itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kita buat dia panjang, lebar, tinggi logam itu sama dengan suhu yang sama, dia akan memiliki perbedaan delta L. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan delta L-nya itu tergantung dari koefisien muai panjang atau yang ditulis dengan alfa gitu kan. Nah, selanjutnya maka dari ketiga yang mempengaruhi delta L ini, maka dapat kita tulis persamaan delta L sama dengan L0 alfa delta T gitu kan. Maka kita bisa tulis delta L sama dengan L0 alfa ditambah delta T gitu ya. Nah, selanjutnya maka di sini karena delta L sama dengan L0 alfa delta T, maka ini bisa saya ganti jadi saya tulis untuk L. Nah, dari sini, dari persamaan ini kalau saya tulis L, maka di sini L panjang akhir itu apa? Panjang akhir adalah delta L ditambah L0 gitu ya. Delta L0 ini pindah ke ruas kiri, maka L kita dapatkan delta L ditambah L0 gitu kan. Nah, maka ini bisa saya tulis menjadi L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Nah, ini adalah persamaan matematis dalam bentuk lain gitu ya. Nah, apa maksudnya gitu kan? Nah, ini kalau saya jabarkan, ini L sama dengan, ini kan kalau matematikanya ini dikalikan ke dalam ya, kalau ada tanda kurung. Maka ini L0 dikali 1 L0 ditambah L0 dikali alfa delta T, itu L0 alfa delta T gitu ya. Nah, maka ini kita dapatkan menjadi L sama dengan L0 ditambah L0 alfa delta T itu tadi apa? L0 alfa delta T itu adalah delta L. L0 alfa delta T ini sama, maka ini bisa saya tulis jadi delta L. Nah, sama kan? L sama ya, sama yang di atas. L sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, jadi persamaannya bisa ditulis yang ini. Atau ini semua bisa ya, bisa ditulis jadi bentuk persamaan untuk pemuaian zat padat ya, pemuaian zat padat. Ini untuk muai panjang gitu ya. Ini yang pertama, muai panjang. Nah, kemudian yang kedua, kita tulis dulu ya, delta L itu apa? Delta L itu adalah pertambahan panjang. Satuannya meter gitu ya. Nah, selanjutnya L0 itu apa? L0 itu panjang mula-mula, sama satuannya meter. Nah, kemudian L itu apa? L itu adalah panjang akhir, satuannya meter juga. Nah, selanjutnya alfa itu adalah koefisien muai
panjang gitu ya, yang satuannya adalah per derajat Celcius. Nah, selanjutnya yang terakhir itu delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu atau derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi ini untuk muai panjang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah muai luas gitu ya, atau muai bidang. Nah, untuk muai luas ini bisa saya hapus. Kedua itu muai luas atau muai bidang. Nah, untuk muai luas atau muai bidang ini itu berarti dia kalau matematika kan luas itu kan sisi kali sisi gitu ya, atau panjang kali lebar gitu kan. Nah, jadi misal kita ambil plat tipis gitu ya dengan luas A0, A ya, kalau luas itu A gitu kan, A0, A mula-mula itu, maka A mula-mula itu sama dengan L0 kuadrat. Artinya panjang dikali panjang gitu kan, maka itu adalah luas gitu kan. Nah, ini adalah pemuaian luas gitu ya, muai luas. Nah, selanjutnya A ini untuk pemuaian luas itu, maka A akhir, luas akhir itu sama dengan L akhir dikuadratkan gitu kan. Artinya luas akhir dikuadratkan, karena A0 sama dengan L0 kuadrat, maka A sama dengan L kuadrat. Maka L ini, maka A ini untuk persamaannya sama seperti persamaan muai panjang tadi. Nah, tapi di sini luasnya dikuadratkan gitu kan. Nah, jadi untuk persamaan muai panjang itu kan tadi L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa delta T gitu kan. Nah, maka untuk muai luas ini dikuadratkan gitu kan. Ini dikuadratkan. Maka L0 maka L itu sama dengan L0 kuadrat. Ini dikuadratkan gitu ya. Ini semua dikuadratkan, maka menjadi L0 kuadrat ditambah dikali ya. L0 kuadrat dikali 1 ditambah alfa delta T dikuadratkan gitu kan. Nah, maka ini menjadi, kalau kita tuliskan, maka L0 kuadrat ditambah, ini matematikanya ya, matematikanya berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikali alfa delta T, ini kan matematikanya ya, 2 alfa delta T ditambah, ini dikuadratkan, alfa kuadrat delta T kuadrat. Nah, ini kan hasilnya. Ini dikuadratkan, hasilnya ini. Nah, selanjutnya untuk ini, karena alfa ini sangat kecil gitu ya. Jadi alfa ini itu sangat kecil. Dia itu sangat kecil, dia itu sekitar 10 pangkat minus 5. Karena dia sangat kecil, maka untuk ruas yang ini itu diabaikan gitu ya. Jadi alfa kuadrat ini diabaikan, maka tinggallah ini gitu. Nah, selanjutnya ini berarti kalau kita tulis A sama dengan L0 kuadrat dikali
Ini kali tadi ya. Ini dikali sampai sini. Ini dikali kan? Ini dikali tandanya, ini bukan ditambah. Ini dikali. Nah, maka L0 kuadrat dikali 1 kuadrat ditambah 2 alfa delta T. Ini tadi sudah diabaikan. Nah, maka ini ya, A sama dengan L0 kuadrat ditambah, dikali 1 kuadrat, 1, ini 1 kuadrat, 1, ini jadi 1, ditambah 2 alfa delta T. Gitu. Nah, maka selanjutnya ini kalau ditulis maka ini sama seperti tadi, ini maka ini dikalikan ke dalam, maka ini hasilnya L0 kuadrat ditambah L0 kuadrat 2 alfa delta T, gitu kan. Nah, ini kalau ditulis jadi seperti ini. L0 kuadrat ditambah L0 kuadrat 2 alfa delta T. Maka selanjutnya L0 kuadrat itu tadi apa? L0 kuadrat itu adalah A0, gitu kan. Ini tadi kita buat L0 kuadrat itu adalah A0. Maka ini dapat ditulis menjadi A sama dengan, ini diganti jadi A0, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saja kita tulis ya. Maka ini dikali 1 ditambah, ini diganti, ini A0 1 ditambah 2 alfa delta T. Nah, inilah persamaan untuk muai luas. Nah, 2 alfa ini adalah koefisien muai luas gitu ya. Jadi kalau tadi koefisien muai panjang itu punya ya alfa, maka koefisien muai luas itu dia 2 alfa, 2 dikali alfa. Nah, 2 dikali alfa ini ditulis dengan beta gitu ya. Maka untuk koefisien muai luas A sama dengan A0 dikali 1 ditambah, ini ganti jadi beta, 2 alfa ini sama dengan beta delta T gitu ya. Nah, jadi inilah persamaan untuk muai luas gitu ya. Nah, A ini apa tadi? A ini luas akhir gitu kan. Satuannya apa? Meter kuadrat gitu kan. Nah, selanjutnya ini A0 adalah luas mula-mula. Satuannya meter kuadrat. Kemudian beta itu sama dengan koefisien muai luas. Ini satuannya apa? Satuannya per derajat Celcius. Nah ya. Nah, selanjutnya delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Itu satuannya derajat Celcius gitu ya. Nah, ini untuk muai luas gitu. Oke. Paham ya sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk muai volume. Untuk muai volume. Jadi dia untuk muai volume juga sebenarnya sama. Jadi prinsipnya kita pakai pemuaian muai panjang gitu ya. Jadi yang dipakai muai panjang, hanya saja untuk muai volume atau muai luas ini L0-nya itu dipangkatkan 3 gitu ya, dipangkatkan 3. Jadi dia panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk muai ruang. Nah, ini yang ketiga. Muai
ruang. Nah, maka untuk muai ruang ini itu adalah V gitu kan, volume artinya. Maka V sama dengan L0 pangkat 3 gitu ya, atau V sama dengan L pangkat 3. L pangkat 3 atau L0 sama dengan L0 pangkat 3 L0 pangkat 3 dikali 1 ditambah alfa delta T. Ini dipangkatkan 3. Jadi sama seperti tadi, tapi L0 nya ini dipangkatkan 3 karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Jadi dipangkatkan 3. Nah, kemudian ini kalau dijabarkan pangkat 3 ini sangat panjang sekali gitu ya. Nah, kemudian karena alfa ini tadi nilainya sangat kecil, maka yang pangkat 3-nya itu alfanya kita buang gitu ya. Kita abaikan. Maka tinggallah dia persamaannya menjadi ini L0 ini dibuang ya. Jadi ini kalau dijabarkan ini hasilnya jadi L0 pangkat 3 dikali 1 ditambah 3 alfa delta T gitu ya. Ini nah, ini 3 alfa delta T ditambah 3 alfa kuadrat delta T kuadrat ditambah alfa pangkat 3 delta T pangkat 3. Nah, ini kalau kalian pangkatkan 3 artinya ini dikalikan 3 kali ya kan, sebanyak 3 kali, 1 kali lagi 3 kali, maka dia hasilnya seperti ini nanti gitu ya untuk matematisnya. Nah, karena ini tadi sangat kecil ini dibuang, maka tinggallah ini gitu kan. Maka tinggallah L0 pangkat 3 dikali 1 ditambah 3 alfa delta T gitu ya. Nah, L0 pangkat 3 ini apa? Maka V sama dengan L0 pangkat 3 ini itu adalah V0 gitu kan. V0 alfa pangkat 3 ini adalah V0. Maka ini dapat ditulis menjadi V0 dikali 1 ditambah 3 alfa ini untuk pemuai ruang itu dituliskan dengan gamma gitu. Jadi koefisien muai ruang itu ditulis dengan gamma gitu. Maka ini bisa diganti jadi gamma delta T. Nah, jadi prinsipnya sama seperti tadi gitu ya. Nah, ini untuk persamaan muai ruang atau muai volume gitu. Nah, untuk keterangannya ini sama seperti tadi. V itu adalah volume akhir, satuannya meter pangkat 3. Kemudian V0 itu volume mula-mula, satuannya meter kubik. Nah, kemudian gamma itu koefisien muai ruang per derajat Celcius. Nah, selanjutnya delta T itu adalah perubahan suhu atau ditulis satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ini ya, jadi dia tadi ada 3 persamaan. Jadi dia ada pemuaian itu ada untuk zat padat itu ada zat untuk zat padat itu ada zat ada muai panjang, muai luas, dan muai volume atau muai ruang. Nah, sedang untuk zat cair dia itu hanya ada muai ruang. Jadi ini untuk zat cair gitu ya. Untuk zat cair itu hanya ada muai ruang. Jadi ini bisa kita pakai untuk persamaan
pemuaian pada zat cair gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Coba kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal 1 ya. Penutup terbuat dari baja mempunyai diameter 10 cm pada temperatur 30 derajat Celcius. Maka yang ditanya, pada suhu berapakah penutup baja tersebut dapat masuk pada lubang berdiameter 9,997 cm gitu ya. Jadi di sini satuannya yang dipakai adalah cm. Ini boleh kita ubah atau biarkan saja juga boleh gitu ya. Nah, jika diketahui koefisien muai linear baja itu nilainya 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, maka untuk penyelesaiannya ini adalah itu bagaimana? Itu diketahui ya kan, diketahui penutup baja mempunyai diameter 10 cm. Berarti di sini L mula-mula gitu ya, L0 sama dengan 10 cm. Nah, kemudian pada temperatur 30 derajat Celcius. Jadi ini T mula-mula gitu ya, T mula-mula. Jadi delta T itu tadi suhu akhir. Maksud dari delta T itu perubahan suhu adalah suhu akhir dikurang suhu mula-mula. Nah, jadi di sini dia mempunyai suhu mula-mula 30 derajat Celcius. T1 gitu ya, 30 derajat Celcius. Nah, pada suhu berapakah penutup baja tersebut dapat masuk pada lubang berdiameter 9,997 cm gitu kan. Maka ini L ya. Maka ini kita anggap ini diameter ini ya, diameter ini panjang ya dia ya. Karena dia kan diameter seperti ini ya. Nah, jadi diameter yang diukur ininya. Berarti satuannya meter gitu ya. Jadi ini termasuk ke muai panjang gitu ya. Nah, maka ini pada suhu berapakah masuk ke diameter ini ya. Maka ini L akhir atau L0. L itu sama dengan 9,997
cm gitu ya. Yang ditanya adalah T akhir, T2 ini yang ditanya gitu ya, yang ditanya ini. Maka ini ya, yang ditanya adalah T2. Maka penyelesaiannya itu bisa kita tulis dengan, nah untuk delta L atau pertambahan panjang itu, nah dari L akhir dan L awal itu kan kita bisa dapat delta L gitu ya. Nah maka ini delta L itu tadi apa? Delta L itu adalah L dikurang L0 gitu kan, L dikurang L0 gitu. Nah maka ini nah delta L itu juga tadi apa? Selain L dikurang L0 itu adalah alfa, adalah L alfa delta T gitu kan. Ini juga sama dengan L dikurang L0 gitu ya, delta L dikurang L0. Nah ini juga tadi sama dengan L alfa delta T gitu, L alfa delta T. Maka ini kalau ditulis L itu kita masukkan, L itu berarti 9,997 dikurang L0 itu 10. Ini satuannya cm ya. Cm ini sama dengan L-nya itu berapa? L-nya itu adalah 10. Ini L0 ya. L0 alfa delta T. Maaf tadi saya salah. Ini L0 alfa delta T. Maka L0-nya itu adalah 10. Alfanya 11 kali 10 pangkat minus 6 gitu kan. Alfa kali 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dikali delta T. Nah delta T ini nanti bisa kita dapatkan. Nah dari delta T inilah kita nanti dapat T2 gitu ya. Nah selanjutnya ini kalau dicari ini semua hasilnya ini adalah, maka ini dia persamaan ini bisa jadi sama dengan ini gitu kan. Nah maka ini nanti kalau ini hasilnya sekian, ini sekian, maka delta T itu didapatkan nilainya sama dengan minus 27,3 derajat Celcius. Nah delta T ini berarti ini ruas kiri dibagi ruas kanan ya kan. Ini kan 9,997 dikurang 10, ini minus gitu kan, minus sekian-sekian dibagi ini, dibagi 10 kali 11 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Maka itu hasilnya nanti delta T itu minus 27,3 derajat Celcius. Nah maka delta T udah ketemu, T1 tadi diketahui 30 derajat Celcius, maka T2 berapa gitu kan. Nah maka jadi penutup baja dapat tepat masuk lubang pada temperatur T sama dengan 30, artinya ini T2 sama dengan 30 derajat Celcius ditambah minus 27,3 derajat Celcius itu sama dengan 2,7 derajat Celcius. Inilah dia gitu ya kan, karena delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Maka kalau yang ditanya T2 ini, maka ini pindah ke sini menjadi delta T ditambah
T1. Nah, ini adalah delta T-nya, ini adalah T1, 30 derajat Celcius tadi. Ini min 27,3 itu adalah delta T, ini ya. Ini yang kita dapat tadi. Ini adalah delta T. Oke, selanjutnya, nah ini cukup sekian untuk pemuaian pada zat padat dan cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemuaian pada gas gitu ya, dan hukum-hukum gas ideal. Oke, terima kasih semuanya.